Sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam kebaikan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, akan tetapi kita berdoa. Terpuji dan termulia Engkau ya Allah, Bapa kami, Allah yang senantiasa mengasihi kami. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menemani kami, sehingga firman-Mu memberikan kedamaian bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruknya akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singai akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri seperti panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang dirindukan dan diimpikan oleh setiap orang, baik dia orang kaya, orang miskin, orang berpangkat, atau orang yang tidak berpangkat sekalipun, yaitu semuanya merindukan kedamaian. Semuanya merindukan ketentraman. Semuanya memimpikan bahwa hidupnya penuh dengan ketenangan. Tetapi fakta dan realita yang terjadi di dalam kehidupan ini, semua orang merindukan kedamaian, tapi tidak semua orang mampu melakukan kedamaian. Tidak semua orang mampu memperjuangkan untuk mendapatkan kedamaian, dan tidak semua orang yang rela berkorban untuk kedamaian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencoba membuat perenungan di dalam diri kita, di Indonesia yang kita cintai, di Indonesia yang kita banggakan, di mana kita tinggal, di mana kita bernaung, mari coba kita cari salah satu tokoh yang mampu memberikan kedamaian secara universal. Tentu tidak dapat kita pikirkan. Kalau kita katakan Jokowi, bagi orang dia tidak dapat melakukannya. Bagi kita mungkin bisa, tapi bagi orang lain tidak. Nah,
Tapi kalau kita ditanya orang beriman, orang percaya di dalam kehidupan, siapa salah satu tokoh yang memperjuangkan kedamaian? Yaitu bisa kita katakan Bunda Teresa, bisa kita katakan Nelson Mandela, bisa kita katakan Martin Luther King, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh dunia, di mana mereka berjuang mempertahankan kedamaian, di mana mereka melakukan pengorbanan untuk mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan, tidak saja untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perikop kita yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana Yesaya menubuatkan akan datangnya Raja Damai. Kedatangan Raja Damai yang digambarkan oleh Yesaya dalam perikop ini, yaitu kedatangannya bukan di tempat yang tentram, tetapi kedatangan Raja Damai itu sendiri di tengah-tengah kemelut, di tengah-tengah perpecahan, di tengah-tengah kehancuran, di tengah-tengah kebobrokan. Kebobrokan yang terjadi bagi umat Tuhan pada saat itu. Nah, di sana Yesaya menubuatkan Raja Damai yang akan datang menyapa mereka. Raja Damai yang akan hadir di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kemelut itu adalah Raja Damai yang lahir dari tunas atau keluar dari tunggul Isai. Dari tunggul Isai. Dari sebuah keturunan yang tidak serta-merta tentram. Dari sebuah keturunan yang penuh dengan konflik. Dari sebuah keturunan yang penuh dengan gejolak. Tetapi akan lahir dari sana Raja Damai. Kita melihat keturunan Isa itu berarti dari nenek moyang Daud. Kalau kita lihat dari keluarga Daud, tidak aman-aman saja. Tapi akan lahir dari sana Raja Damai. Dan Raja Damai itu akan disertai roh Tuhan. Roh Tuhan akan berdiam di dalam kehidupannya. Roh iman akan bersama dengan dia. Roh pengertian akan menaungi kehidupannya. Dan roh nasihat akan menjadi bagian daripada dirinya. Roh damai atau Raja Damai yang dinubuatkan oleh Yesaya itu adalah gambar Yesus Kristus. Raja Damai itu tentu akan hadir, akan memberikan penghakiman sesuai dengan porsinya. Semua akan diadili sesuai dengan yang seharusnya. Artinya kedatangan Raja Damai tentu membuat segala sesuatunya menjadi transparan, menjadi terbuka, menjadi kelihatan. Yang selama ini disembunyikan, yang selama ini mampu dipegang, mampu disembunyikan sebaik-baiknya. Maka ketika Raja Damai datang, semua akan transparan, semua akan terbuka. Tetapi keterbukaan yang terjadi bukan untuk mempermalukan, tetapi keterbukaan itu akan menunjukkan bagaimana Raja Damai hadir di dalam kemelut itu. Keterbukaan itu, ketransparan itu menunjukkan bagaimana Raja Damai itu mampu memberikan kedamaian bagi orang yang bertentangan. Gambaran-gambaran yang diberikan dalam kitab Yesaya ini gambaran-gambaran yang sangat menarik, di mana dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, serigala akan bersama dengan domba, dan kambing akan berbaring bersama dengan macan tutul, anak lembu akan bersama dengan singa, dan lain sebagainya. Artinya pertentangan-pertentangan yang biasanya ketika Raja Damai datang, maka semuanya akan
didamaikan. Semuanya akan mendapat sukacita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari apa yang boleh kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, sesuai dengan minggu kita, minggu Advent yang pertama, yaitu dengan tema Raja Damai yang akan datang. Yang menjadi sebuah pertanyaan, siapakah yang dimaksud daripada Raja Damai itu sendiri? Yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di zaman kita sekarang ini penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan kecurangan. Bahkan kita sangat memimpikan yang namanya kedamaian di negeri kita yang penuh dengan aturan tetapi tidak teratur. Negeri kita ini penuh dengan aturan tetapi tidak teratur. Kenapa bisa demikian? Bukan salah di dalam aturannya, tetapi salahnya kepada orang yang tidak mau diatur. Pemerintah memfokuskan diri bagaimana masyarakatnya ini supaya sejahtera, supaya teratur, supaya tentram. Akan tetapi justru penegak-penegak keadilan itu, penegak-penegak aturan itu, yang justru mempermainkan aturan. Maka ketika mereka sudah mempermainkan aturan dan peraturan, maka tidak akan ada kedamaian. Tidak akan ada ketentraman. Nah, Yesus hadir di sana. Yesus tinggal di sana. Yesus menyatakan diri di sana, di tengah-tengah kehidupan ini. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedamaian dibawakan oleh Yesus bukan berarti Yesus menghindari dari konflik. Bukan berarti Yesus menghindari masalah-masalah. Tetapi Yesus justru datang di tengah-tengah masalah di dalam kehidupan kita. Yesus datang ke tengah-tengah umat yang penuh dengan aturan dan ketidakteraturan itu supaya apa? Supaya teratur. Maka satu hal yang pasti dari kebenaran firman Tuhan, ini memberikan sebuah pengharapan yang benar kepada kita, bahwa Yesus itu sudah hadir di dalam hati kita masing-masing, bahwa Yesus itu beserta dengan kita, bahwa Raja Damai itu menaungi kehidupan kita. Maka karena Yesus hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kemelut, di tengah-tengah persoalan kita, maka mari Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mau berdamai dengan diri kita. Maka mari berdamai dengan sesama kita. Maka mari berdamai dengan orang yang senantiasa berusaha menyakiti hati kita. Firman ini mau mengatakan kepada kita bahwa Raja Damai itu sudah datang di dalam kehidupan kita. Maka mari kita sambut, kita imani, dan kita lakukan. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak bagaimana karakter pembawa damai itu sendiri. Karakter pembawa damai itu sendiri yaitu karakter di mana dia mau berkorban demi kebaikan orang lain. Raja Damai yang hadir, yang kita imani, dia mau berkorban untuk memberikan kedamaian bagi orang lain. Maka dia tidak mencari kedamaian, tetapi dia menghadirkan kedamaian dengan cara pengorbanannya. Pengorbanan Kristus begitu luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pengorbanannya tentu bertujuan supaya umat yang dikasihi, umat yang disayangi, umat yang penuh dengan dosa ini merasakan kedamaian itu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman ini kita mau diajak untuk mau berkorban mewujudkan kedamaian bagi orang lain. Jangan lagi mau mencari kedamaian itu sendiri, tetapi hadirkan kedamaian itu di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena sesungguhnya Kristus sudah hadir membawa kedamaian itu sendiri. Karena Kristus sudah hadir membawa damai itu sendiri, maka mari kita kerjakan, bekerja dan bekerja untuk mendapatkan kedamaian. Karena di dalam pekerjaan dan di dalam pengorbanan, sesungguhnya di sanalah letak kedamaian itu sendiri. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terakhir sekali dari firman ini kita mau diajak bagaimana Raja Damai yang datang itu Yesus Kristus harus kita sambut di dalam iman.
kita akan bisa merasakan kedamaian itu ketika kita beriman. Di dalam persoalan, di dalam keluarga, di tengah-tengah kemelut di dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan kedamaian ketika kita beriman kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau selama ini kita berusaha mencari kedamaian itu, kita tidak mendapatkannya. Maka pada saat ini, dengan iman yang benar, kita menyambut damai itu di dalam diri kita. Kita menyambut damai itu di tengah-tengah keluarga kita. Dan kita menyambut damai itu di tengah-tengah pekerjaan kita. Dengan iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami supaya menghidupi firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sehat. Selamat Advent, Tuhan memberkati.